Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Karena hikmat dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul pada acara 75 tahun Indonesia Merdeka, kontribusi diaspora Indonesia dalam konteks kesehatan global, yang merupakan program dari Ikatan Ilmuwan Internasional Indonesia atau IMPAT dalam rangka membangun kualitas riset serta mendorong daya saing bangsa Indonesia. Diaspora sejatinya berkaitan dengan identitas, di mana seorang individu memilih untuk berkarya dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi di luar negeri. Sebagaimana kita ketahui, diaspora Indonesia adalah mereka yang tinggal di luar negeri, namun masih memiliki keterikatan emosional dengan tanah air Indonesia sehingga tetap membantu Indonesia. Hadirnya IMPAT juga menunjukkan bahwa kualitas ilmuwan Indonesia tidak kalah dengan ilmuwan di luar negeri yang bersama-sama berupaya untuk dapat meningkatkan atmosfer akademis di Indonesia dengan cara joint research ataupun kolaborasi yang strategis antara akademisi dalam negeri dengan para diaspora yang berasal dari industri besar di luar negeri. Kondisi ini diharapkan nantinya akan berdampak pada percepatan internasionalisasi perguruan tinggi di Indonesia, semangat membangun ilmu pengetahuan. Kami berharap program-program seperti ini akan berjalan secara konsisten dan berkelanjutan dengan diarahkan untuk memperkuat kerjasama sekaligus membuka kerjasama yang baru antara ilmuwan diaspora dengan ilmuwan dalam negeri, baik dalam lingkup perguruan tinggi maupun industri, sehingga target kolaborasi ilmu pengetahuan yang membawa Indonesia ke pentas dunia dan berdaya saing dapat segera terwujud. Kami sangat berbangga karena banyak sekali ilmuwan-ilmuwan muda yang bersemangat membangun kualitas riset di Indonesia. Akhir kata, mari bersama-sama membangun masa depan Indonesia dan berkolaborasi untuk membawa nama Indonesia ke pentas ilmu pengetahuan dunia, menyuarakan Indonesia sebagai bumi ilmu pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian telah kita dengarkan sambutan dari Prof. Bambang Brojonegoro sebagai Menteri Ristek di Republik Indonesia, dan selanjutnya kita memasuki pada sesi selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional, Dr. Muhammad Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, dan juga selamat pagi mungkin ya kepada rekan-rekan semuanya ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sekali ya, wabil khusus juga kepada Prof. Bambang Brojonegoro yang meskipun hari ini dalam acara ini menyempatkan lewat video, tetapi hal itu sangat-sangat memberikan impact yang sangat besar kepada kita, dan semoga tadi sambutan dari beliau bisa memberikan sebuah impact dan juga motivasi kepada kita semuanya. Dan juga kedua, saya ucapkan terima kasih juga kepada Prof. Haryono Siono dan juga Prof. Dr. Hasto Wardoyo ya, dan juga kepada Pak Dono Widiatmoko, rekan-rekan di IMPAT semuanya dari klaster kesehatan ya, yang ini sangat mungkin acara hari ini menjadi sebuah kick off dari teman-teman klaster kesehatan ini ya, health sciences ini yang saya berharap kedepannya bisa memupuk kepada kita semuanya, memberikan motivasi dan juga menjadi sebuah platform yang terbuka bagi kita semuanya untuk bisa berkolaborasi secara rata ya, secara equal ya, dan akhirnya bisa membuahkan sebuah hasil yang memang nyata dan juga bisa sustain ke depannya. Terima kasih juga kepada rekan-rekan semuanya dari Indonesia ataupun diaspora semuanya yang sudah hadir dalam acara ini juga. Saya sampaikan salam takdim, salam hormat saya kepada semuanya ya. Dan kami berharap bahwa acara malam ini bisa membuahkan sebuah hasil yang mungkin bisa pertama bisa memotivasi kita, bisa meluruskan niat kita, dan akhirnya ke depannya bisa membuat kita untuk lebih terasimilasi, maksudnya lebih punya hubungan yang lebih kuat lagi ke depannya.
Saya hanya akan menyampaikan beberapa slide pendek saja terkait dengan pengenalan I4 itu sendiri, ya. Karena slide ini juga sebenarnya sudah saya sampaikan juga di acara sebelum ini, ya, kemarin di acara hari Selasa tanggal 18 dan juga tanggal 19 kebetulan kita mengadakan Forum Cendekia Kelas Dunia tahun 2020 ini, dan hari ini alhamdulillah juga menjadi sebuah kick off dari teman-teman di klaster kesehatan, ya. Ini akan menjadi sebuah momen yang sangat penting sekali bagi kita semuanya. Dan malam ini dengan tema utama yaitu 75 tahun Indonesia Merdeka, kontribusi diaspora Indonesia dalam konteks kesehatan global. Nah, ini terkait dengan visi misi I4 itu sendiri, ya. Saya tidak akan berbicara panjang terkait dengan hal ini, tapi yang ingin saya garis bawahi secara menyeluruh adalah bahwa I4 ini kami berharap bisa menjadikan sebuah platform yang terbuka, bisa menjadi sebuah wadah yang terbuka dan aksesibel bagi semuanya, ya. Jadi tidak hanya terbuka tapi tidak aksesibel, tidak. Yang ingin kita harapkan adalah memang itu sebuah platform yang terbuka dan itu memang aksesibel bagi semuanya, bagi rekan-rekan diaspora dan juga bagi rekan-rekan yang ada di Indonesia. Apa target kita di situ adalah kita membuat sebuah kolaborasi yang memang hubungannya timbal balik, ya, mutual, memberikan keuntungan di kedua belah pihak, baik itu antara diaspora ataupun diaspora dengan rekan-rekan yang ada di Indonesia ataupun sesama rekan di Indonesia itu sendiri. Nah, dan ini menurut saya inilah yang sangat penting sekali. Kita membutuhkan sebuah platform yang memang terbuka, aksesibel dalam hal ini. Dan visi misinya juga mungkin bisa dibaca juga di sini, ya. Target kita memang terakhirnya adalah kita ke capacity building itu sendiri. Capacity building baik kita sebagai individu, ya, kita sebagai individu, kita sebagai peneliti, atau kita sebagai dosen atau apapun. Dan yang berikutnya adalah capacity building dalam konteks kita sebagai komunitas itu sendiri. Ya, karena bagaimanapun ketika kita mempunyai kuantitas dan dua kualitas yang pribadi yang bagus, tapi yang terpenting lagi adalah bagaimana kita bisa mensamakan vektor kita ketika kita berbicara dalam konteks komunitas itu sendiri. Dan ini yang sangat penting di situ. Dan target dari I4 ini sendiri sebenarnya di situ, ya. Kita punya target yang sama, kita bisa menyamakan vektor kita dan kita juga bisa mempunyai sebuah hubungan yang erat dalam platform yang kita punya ini sendiri. Nah, ini struktur organisasi dari I4, ya. Kita mempunyai beberapa tools, kebetulan ada beberapa dewan pembina, ya. Ketua umum saya sendiri, ada Sekjen Mbak Sastia di Osaka, dan juga ada beberapa pengurus harian, ada beberapa managing directors, ya. Kita punya 8 kawasan dalam hal ini, termasuk Amerika, Asia Timur, Asia Tenggara, Indonesia juga, ya. Jadi rekan-rekan ilmuwan yang ada di Indonesia, sebenarnya kita juga punya platform untuk mencoba untuk mewadahi rekan-rekan yang ada di Indonesia juga. Dan kita juga mempunyai 14 klaster ilmu pengetahuan yang kebetulan malam ini merupakan klaster yang baru juga, yaitu klaster kesehatan. Dan ini merupakan kick off pertama dari klaster kesehatan itu sendiri, gitu, ya. Jadi insya Allah nanti klaster kesehatan akan melengkapi dari klaster-klaster yang sudah ada dan nanti akan kita update ke depannya. Nah, ini data keanggotaan yang kita punya selama ini, dan ini sebenarnya database kita sedang developing juga, ya, sedang berkembang. Jadi ini data masih belum data final, ya. Yang kita punya sekarang dari beberapa waktu yang lalu, sebenarnya dalam beberapa hari ini, dalam beberapa minggu ini juga data itu bertambah sangat banyak sekali, tapi saya tunjukkan data sebelumnya, ya. Karena saya belum sempat mengolah data yang terbaru sampai hari ini. Total kita punya sekitar 1.200 jumlah anggota, terutama yang ada di Indonesia sekitar 700 orang, dan yang di luar Indonesia itu sendiri ada sekitar hampir 400 orang. Ya. Jadi diaspora sekitar 400 orang dan yang di Indonesia sekitar 700 orang. Nah, distribusi daerah juga seperti ini, baik dia di Asia Timur, Eropa. Sebenarnya di Asia Tenggara itu sangat banyak sekali, tapi datanya kita belum memperbarui lagi, ya. Jadi kita akan berusaha untuk mencoba memperbaiki data kita dan juga menambah anggota-anggota kita, dan kita mencoba untuk membagi semua anggota itu berdasarkan klaster. Jadi apa yang target kita utama ke depan adalah setiap anggota atau beberapa
atau anggota yang ada akan kita bagi berdasarkan klaster yang ada, dan kami berharap dengan klaster-klaster inilah akan terjadi sebuah kolaborasi, akan terjadi sebuah komunikasi yang mutual antar anggota, baik anggota itu dari diaspora ataupun anggota itu berasal dari Indonesia. Jadi ketika kita berbicara terkait dengan klaster ilmu pengetahuan, otomatis kita tidak akan berbicara lagi terkait dengan wilayah dari mana toh kita, enggak. Tapi apa yang kita harapkan dari situ ketika kita berdiskusi dalam wilayah klaster, yang kita harapkan adalah kita berbicara terkait dengan ide kita berbicara terkait dengan usaha kita untuk berkolaborasi dengan yang lain, usaha kita untuk memberikan kebaikan yang lain kepada yang lain, gitu ya. Nah, berikutnya beberapa kegiatan I4 ya yang pernah kita lakukan. Nah, kebetulan sekarang sedang kita coba untuk membuat sebuah program yang merupakan sebuah program unggulan dari kita, adalah Joint Collaboration dan Publications. Silakan bisa dilihat juga di website kita i4indonesia.org ya. Silakan untuk bisa dicek itu, atau kalau misalkan susah nanti bisa di googling saja. Di situ kita masukkan keyword Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional atau I4, kita masukkan di situ, insya Allah kita akan di paling atas dari hasil searching Google itu sendiri, insya Allah akan muncul website I4 itu sendiri. Nah, beberapa event juga sudah kita lakukan, dan insya Allah kedepannya akan kita lakukan juga secara aktif juga terkait dengan matchmaking events, dan juga kemarin kita sudah mengadakan forum cendekia kelas dunia, dan juga beberapa series dari talks, lectures, ataupun workshop, dan yang lain-lain juga. Nah, mungkin ketika kita berbicara dengan klaster, terutama malam ini kita berbicara dalam klaster kesehatan, saya yakin juga nanti beberapa rekan dari terutama pengurus dari klaster kesehatan juga pasti akan mencoba untuk membuat sebuah program ya. Kita akan membuat beberapa program kegiatan aktivitas kedepannya, termasuk lectures, termasuk talks, dan juga seperti malam ini juga ya, seperti bisa kita lihat di rundown acara malam ini, insya Allah akan ada beberapa talks dan juga lectures dari beberapa rekan diaspora itu sendiri. Nah, ini yang tadi saya sebutkan sebagai tujuan utama dari I4 itu sendiri sebenarnya. Ketika kita menjalin sebuah kolaborasi, baik itu diaspora ataupun rekan-rekan yang ada di Indonesia, target kita utama adalah sebenarnya target terakhir adalah di capacity building itu sendiri. Capacity building dalam konteks hal ini adalah mutual. Kita tidak hanya bisa berbicara dalam, saya mencoba untuk membesarkan seseorang tertentu, tidak. Tapi target utama di sini ini juga akan berhubungan erat dengan hal ini, adalah pembentukan research identity, ya. Dan yang terakhir adalah globally renowned researchers. 3 poin ini menurut saya sangat-sangat penting sekali. Ya. Jadi selama ini mungkin saya sempat diskusi juga dengan beberapa rekan yang ada di Indonesia. Mereka sempat berpikir ketika mereka mencoba bekerja sama dengan bukan hanya dengan diaspora, tapi dengan ilmuwan-ilmuwan luar yang lain. Kadang sempat terpikir juga kita ingin bergabung dengan sesuatu yang lebih besar, ingin bergabung dengan grup yang memang sudah punya nama besar, gitu ya. Tetapi yang perlu kita ingat adalah yang terpenting di sini adalah bagaimana kita mencoba untuk menjadi seekor kakap itu sendiri, menjadi seekor paus itu sendiri. Jadi yang kita targetkan di sini adalah pembentukan juga icon researchers, icon ilmuwan yang ada di Indonesia yang memang mempunyai research identity yang kuat. Dan akhirnya kalau saya yakin ketika seseorang yang kuat, ketika seseorang mempunyai research identity yang kuat, otomatis dia akan ambil deh. Enggak, semua kita semua. Ya, kita lanjutkan ya. Oke, saya lanjutkan. Oke. Yang perlu kita sadari bersama adalah baik
Yang perlu Oke, ya. Nah, apa yang perlu kita pahami bersama adalah baik diaspora ataupun mungkin rekan-rekan yang ada di Indonesia, semuanya dalam kondisi developing, ya, developing. Nah, ini yang perlu kita pahami secara bersama, dan ini yang membutuhkan dari kita secara bersama adalah kita saling saling mutually collaborating, ya, saling bekerja sama secara mutual, timbal balik. Ya, ini yang sangat penting sekali kalau menurut saya. Nah, berikutnya. Ini kolaborasi sebagai proses, tapi saya tidak akan berbicara panjang terkait dengan hal ini, karena yang ingin saya garis bawahi sebenarnya, ya, dalam kolaborasi, membentuk kolaborasi itu yang paling capek adalah di fase yang kedua. Ini perubahan, fase perubahan air sebenarnya, ya. Saya sering berpikir dengan kenapa air atau misalkan sesuatu zat tertentu itu perubahannya seperti ini, gitu. Kalau misalkan kita lihat, ya, ketika kita memanasi air, ya. Ini masa preheating, misalkan kita memanasi air dari 20 derajat ke 100 derajat, itu oke. Kita memanasi, kita melakukan sesuatu, hasilnya akan terlihat langsung, temperature-nya akan naik. Tetapi ketika terjadi sebuah evaporasi, ya, evaporasi itu mungkin temperaturnya nggak naik, tetapi membutuhkan jumlah panas, ya, membutuhkan jumlah energi yang sangat jauh lebih besar lagi, sama sekali dari masa-masa ini. Hasilnya nggak begitu terlihat, gitu. Dan yang terakhir adalah masa setelah dia menjadi gas, ya, menjadi vapor dalam hal ini, superheated di sini. Ini di mana di sini ini kalau menurut saya adalah wilayah yang memang tidak terbatas, unlimited. Nah, kadang ketika kita membentuk atau start sebuah kolaborasi, ya mungkin oke lah, kita punya kolaborasi, kita punya pencapaian tertentu macam-macam, gitu ya. Kita punya MOU, itu mungkin di awalnya. Kita terlihat sesuatu, gitu. Itu mungkin menggembirakan kita. Tapi yang terpenting lagi adalah fase berikutnya. Fase di mana kita sebenarnya diuji. Kita membentuk sebuah trust, ya, mutual trust terhadap partner kita, ataupun bagaimana kita bisa memberi, benar-benar bisa memberi, bisa benar-benar bisa merasakan, memahami, ya. Ini mungkin membutuhkan fase yang lumayan panjang di sini. Bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas kita dan yang lain, ya. Nah, ini mungkin kita anggap sebagai kolaborasi itu sendiri. Yang terakhir sebenarnya, ya, yang kita targetkan dari kolaborasi yang benar-benar sustain, itu adalah yang terakhir ini. Bagaimana kita bisa mencapai sebuah co-creation. Jadi tidak hanya kolaborasi itu sendiri. Kolaborasi itu kalau yang saya pahami adalah oke, kita bisa bekerja sama, ya, kita bekerja sama dengan objektif tertentu, oke. Tapi yang kita targetkan sebenarnya adalah co-creation. Co-creation dalam hal ini adalah kita menciptakan sesuatu yang di mana kita bisa memberikan sebuah benefit ke orang lain tanpa kita menunggu dari partner kita. Ya, jadi co-creation ini adalah inti dari, kalau menurut saya adalah dari inti sustainability kita ketika kita membangun sebuah kolaborasi itu sendiri. Ya, jadi ketika kita punya partner, kita punya rekan-rekan yang lain, adalah bagaimana kita benar-benar memberikan sebuah benefit ke yang lain secara nyata, tanpa kita menunggu yang lain, tanpa kita berpikiran, oh, jangan-jangan dia nggak memberikan saya, mohon maaf, ya, mohon maaf, bisa dipercepat, masih banyak penjelasan. Oke, siap. Ini terkait dengan keanggotaan juga, nanti bisa dicek saja di website E4, saya udah selesai kok, gitu ya. Demikian dari saya. Saya ucapkan selamat kepada klaster kesehatan juga, kepada Pak Dono, Pak Tino, ya, Pak Kortino, Bu Eva, dan yang lain semuanya. Saya ucapkan terima kasih sekali, dan juga kepada rekan-rekan semuanya. Saya harapkan kedepannya kita bisa berkolaborasi, ya, secara ikhlas, ya, secara mutual juga kedepannya. Demikian dari saya, Pak Dono, dan juga rekan-rekan yang lain semuanya, ya. Saya ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kami. Demikian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Muhammad Aziz atas paparannya tentang Ikatan Ilmuwan Internasional Indonesia. Baiklah, kita masuk ke dalam acara selanjutnya, yaitu keynote speech
oleh mantan Kepala BKKBN, Profesor Dr. Haryodo Suyono tentang kontribusi Indonesia pada pembangunan kesehatan dunia. Kepada Bapak Profesor Dr. Haryodo Suyono, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aziz yang saya hormati, Pak Dono dan rekan-rekan semua, pada malam hari ini saya akan secara singkat memaparkan kontribusi Indonesia pada pembangunan kependudukan dan kesehatan. Karena saya dari kependudukan, saya julukan kependudukan. Maksudnya adalah bagaimana kita secara luar biasa pada tahun 70 sampai tahun 2000 dan dilanjutkan sampai sekarang membangun budaya baru dengan norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Pada slide berikut ini kita lihat secara singkat. Pada tahun 57 kita mulai dengan program keluarga berencana oleh swasta dengan pendekatan menyambut adanya ledakan penduduk, tetapi tidak terlalu laku. Tapi pada tahun 65 Gubernur Ali Sadikin dari DKI Jakarta mulai dengan program KB secara berani di DKI Jakarta. Dan pada tahun 69 Pak Harto join pemimpin-pemimpin dan presiden dunia menandatangani satu deklarasi kependudukan dunia. Langsung pada tahun 70 Pak Harto membentuk apa yang dinamakan BKKBN sampai sekarang. Pada slide berikut ini, pada awal tahun pertama kita hanya mencari 50 sampai 100 ribu pasangan usia subur menjadi aseptor. Dan pada slide berikutnya, 5 tahun berikutnya kita telah mencapai di daerah Jawa dan Bali, dan pada tahun 73 pendekatan klinik dibarengi dengan studi pengembangan pendekatan kemasyarakatan. Target peserta KB dinaikkan mula-mula menjadi 3 juta, tapi kemudian menjadi 5 juta pasangan usia subur baru. Slide berikutnya, 5 tahun berikutnya kita melakukan pendekatan klinik tetap saja, tetapi yang lebih banyak adalah pendekatan kemasyarakatan. Alhamdulillah pada saat itu saya menjadi deputi keluarga berencana, deputi operasional, di mana kita lihat misalnya itu adalah istri Menteri Dalam Negeri yang bersama-sama dengan saya terjun ke lapangan mencapai target 5 juta pasangan usia subur. Pendekatannya pada 5 tahun ketiga itu sudah mencapai tidak saja Jawa Bali, tapi sudah mencapai seluruh Indonesia dengan target 5 juta aseptor baru, tetapi diembel-embeli aseptor baru usia muda dan aseptor baru yang mempunyai kelangsungan penggunaan kontrasepsi lebih lestari. Seluruh bupati, seluruh camat, seluruh kepala desa ikut menggarap. Jadi bukan lagi dokter, bukan lagi bidan, tetapi sampai polisi lalu lintas ikut, jaksa ikut, pokoknya semua orang kita ajak dan kita jadikan petugas keluarga berencana. Kita juga mulai membangun peta keluarga, di mana kita tahu di mana banyak pasangan usia subur, di mana banyak pasangan usia subur muda, sehingga para petugas KP mulai dari tingkat pusat sampai tingkat lapangan tahu persis target peserta KP yang usianya muda, agar supaya bisa mengambil penurunan fertilitas yang sangat tinggi. Slide berikutnya, pada 5 tahun ketiga tersebut, alhamdulillah karena pendekatannya lapangan, maka di semua desa kita bangun apa yang kita namakan pos pelayanan terpadu untuk menangani dan membantu ibu hamil, anak balita, dan gizi bagi pasangan-pasangan keluarga yang ikut serta atau mau diajak ikut serta. Pendekatan kemasyarakatan sudah berada pada tingkat seluruh Indonesia, seluruh desa, seluruh kampung, sehingga keluarga kita masukkan ke dalam keluarga-keluarga yang harus menjadi sehat, harus menjadi keluarga yang sadar tentang kesehatan anaknya, kesehatan ibu hamil, dan sebagainya. Pada slide berikutnya kita lihat, melalui klinik kita ajak aseptor KB, tetapi melalui masyarakat.
kita ajak peserta KP yang usianya muda, peserta KP yang lestari, dan peserta KP yang memberi perhatian kepada keluarganya untuk meningkat, mempunyai kemampuan untuk meningkatkan apa yang kita namakan fungsi keluarga. Ada 8 fungsi keluarga, mulai dari fungsi keagamaan sampai fungsi lingkungan yang ada pada keluarga-keluarga tersebut. Posyandu berkonsentrasi pada kesehatan ibu dan anaknya, termasuk usaha OPGK di seluruh Indonesia. Alhamdulillah PKKPN karena melihat ada sektor yang rada fanatik, anaknya kurang gizi tapi kepingin anaknya 2 saja, maka kemudian PKKPN mendapat izin untuk bersama-sama dengan jajaran kesehatan melakukan program gizi untuk seluruh Indonesia. Sehingga di posyandu, anak-anak balita datang tidak saja diberi petunjuk, tetapi ditimbang berat badannya dengan timbangan sederhana seperti dacin. Tetapi yang penting adalah bahwa semua anak balita, kalau berat badannya naik, itu adalah bagus. Semua bayi asal tiap bulan ditimbang berat badannya naik, itu dianggap bagus. Alhamdulillah, pada bagian yang ketiga ini, Indonesia mulai kelihatan tidak lagi ada kurang gizi, tidak lagi ada stunting, dan kemudian sampai tahun 90, Indonesia bebas kurang gizi, bebas stunting, dan sebagainya. Tapi pada akhir tahun 90-an, mulai tahun 2000, kegiatan-kegiatan gizi untuk seluruh Indonesia itu agak kendor, sehingga 15 tahun kemudian terjadi kelihatan gizinya kurang, kemudian stunting mulai muncul kembali, karena program gizi harus diteladani setiap hari secara konsisten. Dan itu dulu dilakukan oleh ibu-ibu PKK di posyandu, oleh ibu-ibu relawan, yang secara sukarela mengolah makanan-makanan lokal untuk keperluan gizi anak balita. Alhamdulillah karena saya jadi pelopor, saya mendapatkan penghargaan, biarpun saya bukan dokter tetapi sosiolog, tapi karena saya konsisten melakukan kegiatan itu, kemudian ini dianggap merupakan sesuatu yang berhasil. Slide berikutnya, kita lihat. Pada tahun-tahun itu, Presiden dan Ibu Tin secara rutin dan sangat perhatian terjun ke desa, mengadakan pertemuan desa, mengerahkan akademisi seperti waktu itu belum ada diaspora, kalau ada barangkali juga dikerahkan untuk pulang ke tanah air, terjun ke desa, dan di desa melakukan pendekatan dengan posyandu, sangat sayang kepada anak-anak. Dan di kalangan internasional kita juga, di atas ada gambarnya Presiden, ada gambar saya, ada Kepala BKKBN yang pertama, Pak Suharjono. Kita selalu mengadakan gembor-gembor yang luar biasa, kita tarik ahli-ahli dari luar negeri, waktu itu belum banyak dokter seperti sekarang yang ada di luar negeri, tapi kita tarik tenaga-tenaga sehingga kita mempunyai nama yang sangat baik di dalam maupun di luar negeri. Pada slide berikutnya kita lihat bahwa akhirnya pada tahun 89 Indonesia memperoleh penghargaan UN Population Award dari PBB, dan Indonesia dinyatakan menjadi negara yang biarpun agama mayoritas Islam tetapi mempunyai kemampuan menangani program KB. Tingkat fertilitas turun hampir separuh pada tahun 89 tersebut, dan kemudian kita dianggap sangat berhasil. Dan target kita pada tahun 2000 kita percepat menjadi tahun 90. Alhamdulillah penurunan fertilitas separuh dari keadaan tahun 70 sudah tercapai pada tahun 90-an. Dampaknya Indonesia menjadi pusat konferensi dunia, menjadi pusat studi kependudukan dan KB dunia, dan kita biarpun muda-muda menjadi expert diminta untuk pergi ke negara-negara berkembang, termasuk negara-negara Afrika. Kita menjadi konsultan, bahasa Inggrisnya masih blekak-blekuk, sehingga kita pakai bahasa Tarsan. Mereka yang studi ke Indonesia tidak bisa orang desa bahasa Inggris, juga bahasa Inggrisnya seperti bahasa Tarsan. Slide berikutnya. Kemudian pada periode 90-an kita mulai membangun keluarga, tetapi kita mendapat kritik pedas karena tidak boleh pemerintah itu mengadakan intervensi pada keluarga. Akhirnya kita mulai dengan
mengembangkan undang-undang yang baru berhasil pada tahun 92 berupa Undang-Undang Nomor 10 tahun 92, di mana kita bisa sebagai pemerintah mengadakan intervensi pembangunan untuk keluarga. BKKBN kemudian mengajak Aseptor Lestari sebagai mitra pertama meningkatkan fungsi keluarga melalui berbagai kegiatan sosial ekonomi. Kita libatkan fungsi ini sebagai indikator, sebagai roadmap yang mempunyai indikator sebanyak 21 sampai 23. Sehingga setiap keluarga kita harapkan naik indikatornya, mulai dari indikator keluarga prasejahtera menjadi akhirnya keluarga yang lebih sejahtera. Slide berikutnya. Kita cepat-cepat. Mulai tahun 90-an itu, tepatnya tahun 92-93, kita mulai mengadakan subsidi, merangsang program pembangunan keluarga sejahtera pada keluarga-keluarga, dan rangsangan itu mula-mula dengan bentuk apa yang dinamakan community incentive, pemberian kelapa hibrida, pinjaman kredit, dan lainnya. Akhirnya keluarga kita harapkan menjadi kekuatan-kekuatan ekonomi di tingkat pedesaan. Slide berikutnya. Kita mulai dengan penimbangan lebih sering lagi, kita mulai dengan adanya tanaman gizi di desa-desa sampai di rumah-rumah penduduk, sehingga keluarga-keluarga mendapat kemudahan peningkatan program gizi keluarganya. Slide berikutnya. Dan program-program itu kemudian meningkat. Pada tahun 93-94, penurunan kemiskinan dengan pembangunan yang besar-besaran menjadi flat, tidak lagi menurun. Maka Presiden kemudian mengadakan pendekatan langsung, pendekatan kepada keluarga-keluarga, dan keluarga-keluarga berbasis peta keluarga. Setiap keluarga harus meningkatkan kemampuan ekonominya, kemampuan sosialnya, sehingga keluarga itu menjadi program yang dibagi dua. Menteri Bappenas menangani program IDT untuk 20.000 desa, Menteri Kependudukan, saya sendiri menangani 40.000 desa. Menteri Bappenas menangani infrastruktur desa, sedangkan BKKBN memimpin penanganan keluarga-keluarga yang ada di 40.000 desa dengan program-program yang berbasis peta keluarga tadi. Slide berikutnya. Dalam pengentasan kemiskinan ini, seperti saya katakan tadi, Menteri Bappenas konsentrasi di desa yang sangat miskin, sehingga konsentrasinya di Inpres Desa Tertinggal adalah pembangunan infrastruktur. Sedangkan kami dari BKKBN dan aparat-aparat unit pelaksana serta PKK, ibu-ibu PKK menangani desa-desa yang relatif tidak terlalu miskin atau tidak sangat miskin, tetapi menangani keluarganya dengan program sosial ekonomi dan program sukarela di desa. Slide berikutnya. Sasaran utama adalah keluarga prasejahtera yang hampir 90% miskin, anak balita dari keluarga prasejahtera, anak perempuan, penambang disabilitas, dan pemuda usia kerja. Prinsipnya adalah bahwa pemuda itu harus bekerja agar supaya meningkatkan apa yang kita namakan Human Development Index. Slide berikutnya. Pada tahun 97, alhamdulillah, program di desa IDT dan program di desa IKM itu berhasil, dan tahun 97 itu Presiden RI atau Indonesia mendapatkan penghargaan dari PBB, sekali lagi di tahun 89 penghargaan untuk program KB, pada tahun 97 penghargaan untuk pengentasan kemiskinan seluruh keluarga di Indonesia, karena tingkat kemiskinan dari 70% di tahun 70, tahun 2000 kira-kira 30%, dan tahun 70 menjadi 11%. Di antara tahun 97 itu 11%, sekarang ini adalah sekitar 9,9%. Jadi dalam 20 tahun kemudian setelah tahun 2000, kita hanya berhasil menurunkan dari 11% menjadi kurang lebih 9,9%. Biarpun di bawah 10%, tapi tetap hanya 1 persen poin. Slide berikutnya. Dan saudara-saudara sekalian, upaya ini dilanjutkan oleh Presiden Jokowi mulai tahun 2015 sampai tahun 2030 nanti, dan kita meniru atau mengulangi
praktek IDT dengan membangun infrastruktur desa. Sehingga misalnya posyandu di desa sekarang ini sudah hampir dibangun di separuh desa di seluruh Indonesia, klinik-klinik desa dibangun, perpustakaan di desa dibangun, fasilitas rumah misalnya seperti MCK dibangun di rumah-rumah penduduk miskin dan sebagainya. Kalau ini dilanjutkan 10 tahun yang akan datang, insya Allah peningkatan kemiskinan akan menurun dengan drastis. Pada slide berikut ini, saya anjurkan bahwa tantangan BKKBN ke depan adalah karena mulai kita dengan meningkatkan sumber daya manusia, maka saya akan anjurkan kepada Pak Asto dan teman-teman untuk meningkatkan apa yang dinamakan Human Development Index. Pertama, meningkatkan kualitas dan kesertaan KB dan kesehatan ibu dan anak. Kebetulan Pak Asto adalah seorang ginekolog yang luar biasa. Barangkali poin yang pertama ini dapat dilakukan dengan gegap gempita karena memang sejarahnya sudah ada peningkatan Human Development Index seperti slide di sebelah. Yang kedua adalah peningkatan lamanya partisipasi pendidikan pada anak muda pada bidang pendidikan. Karena ukuran Human Development Index bukan pinternya si anak, tetapi bagaimana coverage atau partisipasi anak-anak usia sekolah pada pendidikan. Dan ini sangat lemah karena kita masih mempunyai Human Development Index di angka-angka 111, 110, 108, atau 106. Jadi masih di atas angka 100. Bukan nilainya 100, tapi urutannya 100 ke bawah. Dan yang ketiga adalah peningkatan partisipasi kerja penduduk, utamanya perempuan dalam lapangan kerja di luar rumah. Dan tiga pokok ini akan menjadi garapan yang luar biasa bagi BKKBN, terutama dengan konsentrasi. Dan saya tetap anjurkan menggunakan satu peta keluarga, peningkatan kualitas penduduk, peningkatan SDM, dan barangkali ini adalah satu tugas yang bagi BKKBN ke depan akan menjadi satu penugasan yang luar biasa, mulai dengan KB, mulai dengan kesehatan, dan akhirnya nanti penduduk kita akan mempunyai kualitas seperti lulusan diaspora yang bisa bekerja di luar negeri sama hebatnya dengan teman-teman luar negeri yang sama mempunyai pendidikan. Sebab pada zaman saya, segera kita lulus, segera suruh pulang, tidak sempat bekerja di luar negeri, tapi alhamdulillah sampai sekarang kita telah mempunyai banyak sekali. Saya kaget Pak Dono mempunyai teman-teman di berbagai negara, sehingga pertemuan hari ini insya Allah teman-teman dari berbagai negara itu akan memberi dukungan terhadap upaya yang dilakukan dengan gegap gempita di Indonesia. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira Pak Aziz dipersilahkan untuk memberikan, kalau boleh saya memberikan sedikit pengantar, bahwa terima kasih Prof. Haryono Siono telah memberikan penjelasannya tentang apa kontribusi Indonesia selama ini pada dunia. Saya sangat berterima kasih kepada Prof. Haryono Siono dan Prof. Leimina, Dr. Leimina, dan para pejabat pahlawan kesehatan Indonesia zaman dulu, karena tanpa beliau kami yang anggota I4 ini tidak bisa ada di sini. Saya ini lahir tahun 1970, artinya saya ini produk Dr. Leimina yang menciptakan jaringan kesehatan, jaringan puskesmas di seluruh Indonesia. Sementara adik-adik saya yang berusia di bawah 35 tahun adalah produk Profesor Haryono Siono. Karena Prof. Haryono Siono lah yang menggerakkan program Posyandu di tahun 1983 dengan, kalau nggak salah waktu itu, Dr. Suwarjono Suryaningrat, waktu Menteri Kesehatan, dan juga Kepala BKKBN sebelum Pak Haryono Siono. Jadi, kami ini yang bisa bekerja di luar negeri, dan semua rakyat Indonesia yang berumur di bawah 35 tahun, bisa dipastikan mendapat, tanda kutip, sentuhan dari Bapak. Mendapat sentuhan dari Bapak. Kami bisa berpikir, IQ kami, gitu kasarnya, itu berasal dari Bapak.
tanpa ada posyandu, IQ kami mungkin tidak bisa sebesar ini. Bukan IQ kami, IQ mereka. IQ saya lahiran tahun 70, Pak. Jadi sebelum ada Bapak jadi ketua BKKBN. Baik, demikian. Saya mohon waktunya Pak Aziz selaku I4, selaku Ketua Umum I4 untuk bisa memberikan penghargaan dari I4 atas jasa-jasa Bapak dalam mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih Prof. Haryono Siono, baik dari saya sendiri dan bagi I4. Saya serahkan waktunya ke Pak Aziz. Silakan Pak Aziz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah kita malam hari ini bisa bersama-sama bertemu bersama I4 yang luar biasa, Pak Dr. Aziz, Pak Dono, dan seluruh pengurus I4 yang saya hormati. Saya atas nama BKKBN mengucapkan terima kasih karena diundang dan dilibatkan di dalam acara yang sangat berharga ini. Dan saya kira semua orang sudah tahu persis apa sejarah dan prestasi yang diberikan oleh senior kita, sesepuh kita, Profesor Haryono, yang sungguh luar biasa. Kita sangat menghormati dan jangan lupakan sejarah, karena beliaulah yang mencetak sejarah. Tadi sudah diuraikan tentang posyandu dan seterusnya. Saya kira tugas besar kami untuk kemudian meneruskan apa yang bisa diwarisi dari Prof. Haryono, untuk kita teruskan nilai-nilai keluhuran dan nilai-nilai prestasi baiknya, dan kemudian karena ekosistem yang ada sekarang juga sudah berbeda, tentu kemudian kita harus menemukan hal-hal baru untuk tetap bisa mempertahankan prestasi bangsa kita di mata dunia. Saya kira gitu, kami ucapkan selamat untuk Prof. Haryono, dan kami ucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Aziz, Pak Dono, PhD, dan semua jajaran I4 yang telah memberikan penghargaan dan yang luar biasa. Saya juga mohon bimbingannya, mohon doanya, mohon arahannya untuk melanjutkan prestasi Pak Haryono Siono. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebagai informasi kepada semua, Pak Haryono Siono diberikan prestasinya, kami dari I4 akan mengusulkan Prof. Haryono Siono dengan dukungan BKKBN untuk mendapatkan penghargaan di tingkat dunia. Kalau bisa dari tingkat United Nations. Mohon bantuan dukungannya. Jadi kami secara resmi sudah mengusulkan Pak Prof. Haryono untuk mendapatkan penghargaan dari United Nations. Kami kirimkan surat itu secara resmi di bulan Maret, tetapi sampai sekarang SK-nya belum turun, dan mungkin karena pengaruh pandemi. Semula dari UN direncanakan bulan Mei sudah ada pengumumannya. Syarat-syarat sudah kami serahkan secara lengkap itu, dan kami menunggu. Mohon doanya mudah-mudahan nanti dari United Nations akan segera memberikan, sehingga saya kira sudah kita usulkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Aziz, Pak Haryono Siono, dan Pak Hasto. Baiklah, untuk melanjutkan ke acara selanjutnya, kita mempunyai 3 stream. Ada pada stream 1, yaitu Bioengineering and Pharmacy, stream 2, Dentistry and Medicine, dan stream 3, Public Health and Health Economics. Pada stream ini kita akan membagi menjadi beberapa breakout room, sehingga mohon untuk dipilih room masing-masing dengan link berikut. Linknya ada di pesan chat. Itu kalau saya bacakan, peplink.cc/ID /22943-712. Untuk stream 3, mohon untuk stay di sini, dan terima kasih kepada penyelenggara acara ini, Ikatan Ilmuwan Indonesia, dan tentu saja kami berterima kasih kepada Formain dan juga pendukung utama, yaitu BKKBN yang sudah mendukung terselenggaranya acara ini. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat, dan akhir kata saya undur diri, mohon pamit, karena setelah ini akan dilanjutkan oleh moderator-moderator di masing-masing stream 1, 2, dan 3. Terima kasih. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.